Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih undangannya dan tentu sekali lagi saya merespon undangan ini juga selain karena ya sebagai akademisi, tapi juga tentu kita semua harus peduli ya pada eh, ketahanan dari negara kita ya. Dan dari namanya saja sudah biosecurity ya, dan eh, tentu tidak jauh kaitannya dengan global security. Ya, memang kebetulan PhD saya di bidang global security dan pengalaman kerja saya sebagai praktisi di pemerintahan dalam level nasional pun global memang juga banyak di bidang global security ini. Antara lain yang tentu pada beberapa waktu lalu ya, Namru, saat itu kebetulan ya memang saya terlibat secara langsung, dan nanti ada juga Prof. Agus ya, ada di foto juga ada Prof. Amin dan lain sebagainya ya. Jadi ini merupakan sebetulnya satu tonggak ya, bagaimana negara ini melindungi ya kekayaannya gitu. Dan itu bicara kekayaan yang sangat luar biasa. Karena dari situ akan banyak timbul potensi, apakah itu negatif maupun positif. Ya mohon maaf, ini memang slide-nya memang dalam bahasa Inggris, dan ini tentu karena juga kaitannya ini saya membawanya dalam ranah akademis ya. Jadi kalau bicara biosecurity ya, ini sangat vital ya untuk satu negara, karena bagaimanapun dari konteks ini kita bisa atau dapat berhubungan atau berurusan serius dengan agen biologis ya. Yang ini tentu ini menjadi satu mekanisme perang modern ya, yang bahkan bukan modern dalam arti modern saat ini saja, bahkan di dulu pun ya, di masa zaman apa disebut dengan wabah hitam di Eropa, itu pun sudah menjadi awal cikal bakal dari biosecurity, di mana tentara-tentara itu menggunakan mayatnya sebagai senjata biologis. Nah, apalagi dalam konteks saat ini ya. Nah, untuk negara sebesar Indonesia tentu namanya biosecurity menjadi sangat penting untuk menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk melindunginya. Karena negara kecil seperti New Zealand ya, atau Selandia Baru ataupun Islandia itu saja sudah sangat ketat ya, jauh lebih ketat bahkan dari Indonesia. Padahal mereka tuh homogen. Jadi orang-orangnya tadi Prof. Budi sudah sampaikan, kita ini luar biasa kaya. Orang di New Zealand atau apalagi di Islandia itu sangat homogen ya. Ya beda dengan kita, dari ujung Sumatera sampai Irian, luar biasa itu. Nah, artinya kekayaannya luar biasa. Bahkan ketika saya berkecimpung di bidang ini, salah satu ilmuwan asing itu mengatakan bahwa orang Indonesia tuh, kalau ada orang Indonesia, mohon maaf ya, kencing BAB itu di luar, itu jadi bisa jadi bahan penelitian ya, karena luar biasa yang ada di dalam tubuh orang Indonesia itu ya, dari darahnya dan lain sebagainya. Ini gambaran bagaimana biosecurity itu begitu vital. Jadi jangan aneh kalau sampai misalnya salah satu presiden di luar itu kalau bertemu dengan dalam tanda kutip musuhnya, bertamu ke negara yang dia curiga, ya dia nggak akan mau sembarangan untuk apa itu kencing atau buang air besar ya. Nah, apa aspek dari biosecurity yang bisa menjadi ancaman terhadap global security? Dalam presentasi saya ini, saya memang tidak melihat sisi-sisi yang bagus-bagus ya, karena itu bukan bidang saya, karena itu untuk kecantikan obat dan lain sebagainya ya. Saya karena bicara global security adalah memastikan bahwa tidak ada aspek yang bisa membahayakan. Nah, oleh karena itu yang memang mata saya, pikiran saya memang lebih melihat
bukan paranoid ya, tapi melihat ini mana yang berbahaya. Nah, dalam konteks diskusi malam ini, saya melihat potensi bahaya itu ya, karena ada aspek dari biosecurity yang diabaikan, gitu, yang potensinya diabaikan mungkin karena ini belum kejadian. Tapi kalau ini tidak diingatkan, yang rugi kita semua dan generasi Indonesia di masa depan. Dan kita akan menjadi negara pecundang, ya, negara pecundang. Nah, biosecurity ini menjadi ancaman masalahnya untuk global health security karena dia itu memiliki potensi yang bisa membuat gangguan terhadap kesehatan global ataupun nasional. Dan untuk tadi juga disampaikan Prof. Budi ya, bahwa kalau bicara biosecurity, antara lain itu bicara laboratorium atau mekanisme transfer satu spesimen yang bisa berpotensi menjadi outbreak, itu sangat luar biasa kalau itu diabaikan, apalagi kalau itu sampai dijual ya, atau dibebaskan. Nah, untuk diketahui dalam sejarah adanya ancaman dari yang disebut dengan insiden ya di laboratorium itu bukan hal baru, baik itu dalam tanda kutip sengaja, kesengajaan ataupun tidak. Ya seperti tahun 77 ya ada pelepasan dari H1N1 misalnya, ataupun antraks ya. Dan sebagai contoh juga kalau bicara misalnya variola ya atau smallpox lah ya, itu luar biasa, sangat dampaknya sangat serius. Selain mematikan orang yang, apalagi kalau konteksnya saat ini, sebagian dari apalagi yang lahirnya di generasi setelah tahun 2000-an itu kecil kemungkinan memiliki misalnya proteksi terhadap virus itu. Nah, di dunia ini dua negara punya virus itu. Itu Rusia dan Amerika. Jadi kalau itu misalnya tidak ada aturan internasional, jadi global pun ada aturannya gitu, apalagi nasional. Kalau itu tidak ada aturannya, termasuk di sini nanti Prof. Agus dari ahlinya masalah etikanya. Jadi riset saya sekarang juga menyangkut tentang public health ethic ya, untuk decision making dalam hal masalah global security ini ya, antara lain bicara mau masuk atau tidak ya biosecurity dalam konteks yang tepat dalam satu regulasi, ini menjadi hal yang sangat krusial ya, masalah etik ya. Karena kalau bicara etik decision making itu dimilikinya oleh para pengambil keputusan. Bayangkan kalau para pengambil keputusan itu tidak memahami dan tidak memiliki etika dalam pengambilan keputusan berbasis kepentingan public health ini. Nah, sekarang bagaimana untuk memanage ya, ancaman dari biosecurity ini? Karena jelas ini harus ada aturan ya. Di kita sebetulnya sudah ada, tapi kalau disebut memadai ya jauh dari memadai. Jauh dari, walaupun kita termasuk negara ya di era setelah Namru, kita negara yang menjadi pelopor ya dalam misalnya transfer dari spesimen ya, dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks lebih spesifik, lebih rinci, lebih lengkap itu belum sama sekali. Nah, saya tidak akan bicara masalah surveillance segala macam, tapi untuk gambarannya ini adalah respon yang sangat komprehensif ya, bicara masalah biosecurity ini. Dan ini juga bicara bukan hanya tadi yang disampaikan Prof. Budi di dalam negeri, itu jelas itu penting sekali dan kita harus punya seperti itu, tapi juga di regional kita harus punya, di level internasional. Nah kita sebenarnya sudah mulai punya, dunia ini sudah punya arahnya dengan global security agenda, tapi sayang sekarang ya maju mundur ya, dan ini pun belum tuntas gitu ya dalam konteks biosecurity ini. Kemudian kalau kita bicara juga tentang genome sequencing, jelas genome sequencing itu adalah bagian dari biosecurity. Bagian juga dari satu isu yang bisa mengancam global security. Jadi jangan yang ini genome sequencing ya hanya untuk, ya tidak ya. Dia memang punya
punya aspek misalnya untuk public health-nya secara umum yang memiliki manfaat, tapi dia juga punya isu dalam kaitan biosecurity, yang artinya sebagai contoh, kalau data genetik dari patogen itu ya, dan asalnya dari manusia itu jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa menjadi senjata biologis. Bisa menjadi senjata biologis, dan ini tentu sangat serius, sangat serius. Selain itu, dalam konteks genome sequencing ini, kita harus melindungi. Jadi tidak boleh liberal, karena negara paling liberal sekalipun, saya melihatnya paling protektif terhadap genome sequencing mereka atau data genomik mereka. Jadi kita jangan jadi negara yang bahkan lebih liberal dari negara liberal, ya, karena khawatir saya karena nggak paham gitu. Jadi kalau saya ingin mengatakan dalam konteks seperti ini, kita nggak bisa berpikir out of the box, ya, berpikir di luar kotak, ya. Tapi nggak tahu di dalam kotaknya kayak apa. Itu yang difahami salah selama ini. Jadi melihat orang yang berpikir out of the box itu sebagai sesuatu yang bagus, padahal dia nggak ngerti within the box-nya apa. Karena yang benar itu, kita harus tahu dulu di dalam box seperti apa, bicara misalnya biosecurity dan lain sebagainya, baru berpikir yang inovatif, berbasis pada pemahaman yang benar. Nah, ini yang akhirnya kalau tidak di prosedur itu dilompati atau dilakukan pada orang yang memang tidak paham, ya ini yang akan membahayakan negara kita gitu. Nah, padahal melindungi genome sequencing kita itu menjadi sangat penting, karena itu adalah bagian dari national security kita gitu. Dan itu yang akan menjaga biodiversity kita gitu. Termasuk bahkan akan ada aspek ekonominya gitu. Nah, untuk diketahui ya bahwa, atau sebagai contoh bahwa kalau informasi genetik dari misalnya katakanlah saya orang Sunda nih, walaupun saya Sunda Jawa Makassar ya, tapi itu penanggap saya ada orang Makassar nih, saya Bugis ya. Nah, kalau misalnya sebagai katakanlah saya orang Sunda nih, ada informasi genetik saya diambil. Nah, itu bisa jadi senjata yang hanya bisa menyerang dan melumpuhkan atau mematikan, ya, fatalnya orang Sunda. Itu bisa seperti itu. Itu adalah kenapa kita harus melindungi genome sequencing data kita ini, ya. Karena itu yang bisa terjadi. Atau misalnya untuk orang Indonesia saja atau orang Asia saja dan sebagainya. Itu kan terjadi juga dalam beberapa penyakit. Kenapa penyakit ini kok di ras ini lebih serius dampaknya? Contoh misalnya demam tifoid. Demam tifoid di kita itu kalau namanya tipes lah ya. Tipes itu orang kita kadang-kadang ya nggak sampai repot-repot amat. Tapi kalau dikenanya ke orang sini, orang Kaukasian, orang Australia, wah itu bisa dirawat, bisa masuk ICU, mungkin bisa parah sekali gitu. Nah, ini hal yang harus menjadi pertimbangan kita dan pemahamannya. Dan sekarang bagaimana regulasinya? Saya kira nggak banyak lagi. Regulasinya adalah bahwa tentu setiap negara harus punya legislasi atau regulasi terkait masalah biosecurity yang itu cukup kompleks itu. Tidak cukup kalau hanya ada di satu undang-undang, enggak akan cukup. Kenapa? Nanti saya kasih contoh. Karena di situ bukan hanya masalah undang-undang secara transparan, tapi bagaimana menghandle, bagaimana siapa standar, lain banyak sekali yang saya akan baca di sini ya. Bahkan di dalam aturan secara global saja, dia satu itu aja udah cukup tebal dan rumit gitu ya. Apalagi kalau ini hanya dicantolkan misalnya ya, bisa seperti itu. Nah, sebagai contoh ya di sini ini karena saya di Australia, untuk melindungi katakanlah bicara masalah genome sequencing saja, di Australia itu setidaknya ada 3 undang-undang. Ada 3 undang itu dalam ini saja, dalam masalah
melindungi satu hal yang sifatnya biosecurity ini. Jadi bukan satu undang-undang tuh semua ada masalah, enggak begitu. Tapi ini aja udah, ini kalaupun kita lihat detail banget. Ini pun ada anak turunannya. Nah, di situ yang artinya satu negara yang sudah sangat maju itu akan melindungi setiap aspeknya, setiap dengan detail. Jadi tidak tidak besar, tapi akhirnya bolong-bolong. Nah, kemudian sebetulnya dalam kejadian nyata, contoh gitu, dan ini kenapa saya memberikan contoh ini, karena ini sudah bukan teori lagi. Gitu. Sayangnya ini bukan sesuatu yang hanya ada di textbook gitu. Ini saya masukkan beberapa referensi. Ini sudah nyata dan banyak sekali contohnya. Dan termasuk misalnya yang sifatnya terorisme yang mengambil ini. Nah, termasuk adanya potensi kebocoran yang tadi saya sampaikan, virus yang di Amerika ya, terjadi 2014. Inilah yang akhirnya menjadi hal yang harus jadi pertimbangan ya, karena ini yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, selain itu, kenapa ini juga harus dilindungi ya, atau diatur tata kelolanya dan lain sebagainya? Karena ini memang bisa jadi uang, selain bisa membahayakan, ini bisa jadi uang. Tapi kalau bicara jadi uang, siapa gitu yang menggunakannya dan untuk siapa? Kalau misalnya sudah ngambilnya dari orang Indonesia gratis, dijadikan vaksin atau satu produk teknologi, itu dijual untuk kita atau dunia, kita nggak dapat apa-apa, kita bahkan jadi negara yang harus mengkonsumsinya, membayarnya, ya itu kan kita jadi namanya dibodohi kan, dimanfaatkan. Dan itu yang untuk negara-negara berkembang dan termasuk di Indonesia itu yang bisa dan sering terjadi, dan itu bukan hal yang baru untuk di Indonesia. Makanya jangan heran kalau sempat ramai ya, dan saya termasuk yang sangat gemas ya ketika ada kasus di Lombok, yang Pulau Komodo itu. Jadi ada wisatawan asing, saya kira dia peneliti itu, mengambil air liur dari Komodo itu. Itu buat orang di situ ya mungkin dikasih 1 juta itu juga apa, tapi itu bisa jadi luar biasa gitu. Jadi hal-hal itu baru satu gitu. Di Indonesia luar biasa banyak. Saya pernah pernah memimpin Interdep namanya. Interdep itu kementerian ya, yang men-screening, mengregistrasi lembaga asing mau melakukan penelitian di Indonesia dan lain sebagainya. Itu di Kementerian Luar Negeri, badan itu. Dan dari situ saya belajar banyak ya, bagaimana orang asing itu dengan segala cara mencari, mengambil, memanfaatkan, bahkan mencuri kekayaan hayati dan jasa teknik Indonesia. Gitu. Jadi ini sekali lagi bukan bukan teoritis ya, dan saya sudah lakukan. Ketika saya dalam posisi di pemerintahan, saya berusaha melindungi itu. Ya, termasuk dengan Prof. Agus dan lain sebagainya, kita membuat MTA dan segala macamnya. Nah, tapi kalau dalam konteks undang-undang terus dilemahkan, ini yang berbahaya. Ya, artinya kita mundur dan kita menjadi nanti negara pecundang. Nah, saya tidak berbanyak di situ. Nah, satu hal yang ingin saya sekali lagi concern karena ini bicara masalah dalam konteks global security adalah penyalahgunaan dari informasi genomik ini yang sekali lagi saat ini, bahkan saya sampaikan kemarin dalam diskusi dengan Dr. Bahar ya, bahwa dan Prof. Budi juga, bahwa kami para peneliti global security sekarang bersepakat ya, bahwa potensi ancaman berikut itu kita harus masukkan masalah insiden kebocoran dari laboratorium ataupun dalam hal ini baik dalam bentuk kesengajaan dari produk
yang artinya ini bicara isu biosecurity. Nah, jadi ancaman pandemi itu kenapa disebut sekarang makin dekat, makin sering ya? Karena kita dalam era di mana kita bukan lagi masalah pandemic preparedness secara umum, tapi sudah ke biopreparedness. Yang di address-nya adalah genetically engineered pathogen. Jadi ini bukan hal yang sebetulnya buat kita ini masih agak jauh ya, tapi dampaknya sudah nggak jauh gitu. Jadi kita udah bisa terdampak langsung, meskipun kita cara berpikir kita, legislasi kita, produk hukum kita, kebijakan kita tertinggal jauh, tapi ancamannya tuh udah bukan di depan mata, udah siap terjadi gitu. Nah ini yang menuntut kita itu supaya ya setidaknya punya sistem untuk memitigasi itu. Antara lain adalah produk hukum gitu, legislasi. Dan itu sekali lagi tidak cukup hanya dengan apalagi cuma satu pasal, satu aturan ataupun peraturan Permenkes sekalipun tidak cukup gitu. Kita bisa lihat contoh dari dalam hal ini negara maju seperti Australia. Mungkin demikian, saya tidak berpanjang-panjang, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Diki. Jadi kalau orang Sunda bilang tong hoyong dibodo-bodo, didobo-dobo apa dibodo-bodo, tong hoyong. Dibodo-bodo. Dibobodo. Dibobodo gitu. Dibobodo. Itu Kang Adi ya, tong hoyong ya. Dibobodo ya. Jadi saya kira clear ya, kita langsung saja meminta kepada anak muda Andrea Azki. Beliau banyak melakukan kegiatan-kegiatan untuk biodefense ini, dan kita dengarkan dari beliau. Andre Azki, dengarkan apa komentarnya tentang apa yang disampaikan oleh Dr. Diki, dan saya kira arahnya sudah jelas bahwa Dr. Diki mengatakan, ayo deh kita mikir yang benar gitu, jangan out of box, tetapi akhirnya bukan out of box, out of order, kata Niko. Silakan Andre, silakan Andre. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Bahar, Pak Dr. Diki, dan mungkin para dokter semua, para nakes semua di sini pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Andrea Abdurrahman Azki. Mungkin tadi dikenalkan sama Dr. Bahar, saya dari Unhan. Memang betul, lulusnya dari Unhan, saya dari manajemen pertahanan, tapi juga lulus dari UI, dari kajian strategic intelligence. Memang fokus saya, bidang saya di intelijen strategis. Nah, kebetulan fokus kami di sini di kajian strategis dan hubungan internasional, membahas mengenai CBRN, Chemical, Biological, Radioactive, sama nuklir. Khususnya saya makanya mengetahui mengenai topik ini karena saya sendiri bukan dokter ataupun nakes, tapi pembahasan bioterrorism sama bioweapon itu memang cukup banyak dibahas dan dalam kajian kami. Saya tidak ingin banyak menanggapi untuk masalah kesehatannya, tapi saya lihat banyak sekali mudarat alias resiko yang bisa ditimbulkan jikalau biosequencing ini tiba-tiba lolos saja gitu, atau tidak ada barrier-nya gitu. Mohon izin saya menyiapkan sedikit paparan, karena biasanya kalau orang nggak melihat gambar susah mengilustrasikan sesuatu. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya share screen. Bisa terlihat ya Bapak Ibu sekalian. Jadi fokusnya saya di sini, kebetulan sekarang saya di Pusat Studi Keamanan dan Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur. Kami sempat membahas mengenai risiko pasal 36 RUU Omnibus Law di RUU Kesehatan yang baru. Ada 3 hal yang sebenarnya kita sempat perbincangkan kemarin. Yang pertama adalah
kebocoran informasi sensitif. Ya, seperti yang tadi sudah dibahas sebelumnya, informasi sensitif adalah by genome. Jadi pernah saya baca beberapa jurnal dari think tank spesialnya US, namanya RAND Corporation. Mereka membahas bagaimana bisa mentargetkan populasi tertentu dengan sequence DNA tertentu. Misalnya, saya ingin menyebarkan antraks yang telah dimodifikasi ataupun gas sarin, tapi untuk manusia bermata coklat ataupun manusia dengan kulit hitam. Nah, ini sudah diuji cobakan, tapi saya tidak tahu bentuknya seperti apa dan percobaannya di mana. Tapi Amerika Serikat sendiri sudah menguji cobakan senjata pemusnah massal, termasuk senjata biologi, ke rakyat Amerika sendiri. Nanti saya ada pembahasannya. Yang kedua, pembahasan kami juga di testing. Di situ juga ada hubungannya. Yang terakhir adalah targeted formula. Jadi sempat kemarin ada beberapa jurnal yang membahas soal NAMRU. NAMRU sendiri kan research center khusus untuk malaria, ya, penyakit tropis. Ya. Dan sendiri rupanya US Naval Department itu sangat terdepan dalam bidang riset penyakit-penyakit tropis. Yang saya sayangkan sudah lama hadir di Indonesia dan sudah banyak informasi yang dibawa ke sana. Dan sempat ramai ketika zamannya Ibu Siti Fadilah Supari. Saya lanjutkan, ancamannya ada 4, kalau saya bisa kasih tanggapan ke Dr. Diki. Pak Diki, izin tadi saya compile aja, ada biowarfare sama bioterrorism, ada diskriminasi, karena nanti ada gelagat-gelagat, nanti SARA juga nih, orang berkulit hitam, berkulit putih, bermata biru, bermata hijau, ada yang abu-abu, dan seterusnya. Lalu identity theft, jadi nanti bisa digunakan sebagai pencurian informasi maupun jadi saya nggak tahu apakah nanti pengecekan manusia lewat air liur nanti atau lewat darah nanti bisa dipalsukan. Yang terakhir adalah asuransi. Kenapa asuransi? Nah ini jadi nanti penyakit-penyakit tertentu di orang di daerah tertentu yang punya penyakit turunan atau penyakit spesifik, nanti digunakan karena sudah ada pemetaannya, maka nanti asuransi harus bayar lebih besar. Nah, ini salah satu resiko atau ancaman yang mungkin muncul. Lalu ada realitasnya. Jadi RAND sendiri dari US, dia bilang ancaman itu persisten, artinya terus ada. Lalu biological threat itu originate from multiple source, jadi kita nggak bisa hanya mengukur, oh nanti datangnya dari virus aja, dari bakteri aja, dari fungal aja, dan seterusnya. Rupanya saya baru tahu dari pembahasan sebelumnya bahwa ancamannya multi, jadi nggak jadi satu tempat saja. Lalu infectious disease do not respect borders, jadi kita sudah menghadapi 2,5 tahun virus corona, novel coronavirus, semuanya kena, semuanya bisa, mohon maaf, meninggal dunia, dan semuanya bisa vaksin ataupun tidak divaksin, bisa dipanggil Allah ke hadiratnya. Lalu ada keempat, insiden biological itu impact critical infrastructure sama supply chain. Kita menikmati bagaimana tiba-tiba harga masker sensi waktu itu saya beli 15.000 per kotak, tiba-tiba sekejap harganya 500.000 satu kotak. Ada yang 300.000 waktu mulai awal-awal pandemi. Nah, itu bisa impact ke critical supply chain. Itu baru masker. Mungkin barang-barang yang lain yang ada hubungannya dengan pandemi ataupun endemi. Lalu ada multisektoral dan multilateral cooperation. Nah, Indonesia saya kira itu saya tidak tahu apakah sudah bertanya sama counterpart-nya di berbagai negara. Bisa ke Australia, bisa ke Singapura, bisa ke Malaysia, bisa ke Vietnam. Internal ASEAN sendiri, apakah sudah bertanya sama counterparts-nya, sudah bertanya sama mitranya mengenai kesehatan, karena tadi dijelaskan sama pembicara yang paling awal, rupanya Vietnam sendiri pun sudah punya pemetaannya, Singapura sudah punya, Malaysia sudah punya. Nah, jadi kita nih kapan nih? Terus kenapa kita biarkan yang orang luar, kita biarkan pihak luar itu bisa mengakses dengan senyaman mungkin, sedangkan di negara lain bukan suatu yang mustahil kalau tidak diizinkan.
Nah, saya juga punya patokan, mohon izin Pak Diki, ketika mendengar langsung ancamannya itu, US sendiri setiap tahun bikin strategi biodefense. Terakhir tahun 2022. Nah, ini yang langsung saya tembak di RUU-nya kita. Ini ada flow-nya yang sebenarnya harus bisa direvisi. Pertama data security sama undang-undang privacy. Nah, bagaimana mungkin kita share sesuatu yang sangat dan amat sensitif kepada pihak luar yang bisa membahayakan nggak hanya warga negara, keamanan instannya atau personal security, tapi bisa membahayakan seluruh negara. Yang terakhir adalah agricultural biodefense. Nah, US sendiri dan negara-negara counterparts mereka termasuk dalam NATO tidak disinyalir sudah melakukan tindakan-tindakan serupa untuk memproteksi apapun yang menjadi informasi genom mereka. Lalu ada contoh kasus yang tadi saya katakan, saya lanjutkan, ada operation, ada dua yang termasyur nih Amerika nih. Dia ada Operation Sea Spray tahun 50, dia semprotin bakteri Serratia marcescens sama Bacillus globigi itu ke area San Francisco. Langsung disemprotin ke penduduk. Ya kan, testing mereka, mock testing. Jadi nggak main-main. Yang kedua, Serratia marcescens juga dikombinasi dengan fenol sama antraks stimulan di Inggris, di South Dorset. Bisa dicari sendiri kalau nggak percaya, bohongan nih. Nggak, betul. Dan Amerika sama Inggris menguji cobakan senjata pemusnah massalnya, ya, dalam hal ini senjata biologisnya, ke warga negara sendiri. Kok nggak ada yang meninggal? Kok nggak ada endemi atau pandemi? Saya kira mereka sudah tahu, dipetakan mana yang kena, mana yang enggak. Jadi walaupun bakterinya cukup berbahaya, saya kira kenapa tidak ada korban jiwa, tidak ada yang sakit atau fatalitas ya? Rupanya mereka kemungkinan besar, ini hipotesis kami di tempat kajian bahwa mereka sudah jelas sudah punya pemetaan sendiri, sehingga ketika mereka testing tidak ada korban jiwa. Saya nggak tahu bagaimana yang terjadi kalau kita bisa diakses data genomnya, nanti kalau ada serangan, mohon izin, flu, penyakit yang paling diremehkan, itu akhirnya bisa lebih mematikan dibanding COVID. Itu mungkin yang menjadi salah satu concern, selain human-man disaster sama disease monetization. Nah, ini juga salah satu yang bahaya karena penyakitnya ada hubungan soal tadi asuransi, penyakitnya menjadi sesuatu yang nanti diuangkan. Jadi kalau sakit begini, ya mau nggak mau, misalnya sakit flu, karena itu jadi di tempat kita di Indonesia mungkin sangat berbahaya, bisa mematikan, bahwa kalau kamu nanti ke Indonesia, kamu harus vaksin flu, spesial vaksin flu Indonesia, lalu kamu harus beli asuransi untuk khusus, karena di Indonesia sangat berbahaya. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin akan dihadapi negara-negara yang secara tidak sadar membiarkan data sensitifnya, yaitu genome sequencing ini, untuk diakses pihak lain. Demikian dari saya turn off dulu kalau begitu.